Beri salam kepada ibu guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. Anak-anak ibu, apa kabar hari ini? Baik, alhamdulillah ya. Semoga dengan diawali kita dengan berdoa, pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan baik dan anda semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin, amin ya rabbal alamin. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Hadir ya? Alhamdulillah. Nah, apakah anda semuanya sudah siap untuk belajar? Sudah. Sudah ya? Sudah. Ya. Hari ini kita akan belajar mengenai bentuk aljabar. Ya, bentuk aljabar. Namun sebelumnya, coba siapa di sini yang masih ingat pelajaran kita sebelumnya? Ya, Wifak. Ya, bagus. Tentang operasi bilangan bulat. Kita sudah belajar kan? Apa-apa saja operasi bilangan bulat itu? Penjumlahan, pengurangan, operasi perkalian, pembagian. Ya, bagus. Itu operasi pada bilangan bulat. Ya kan? Masih ingat kan? Sifat-sifatnya bagaimana? Sifat komutatif. Ya, ada sifat komutatif. Coba, apa contohnya? Misalnya 2 ditambah negatif 2. Berapa hasilnya? 0. Ya, kalau dibalikkan bagaimana? Hasilnya Ya, sama. ya bagus. Hasilnya sama. Itu ya, ingat ya. Jadi, pada operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat itu akan kita gunakan dalam bentuk aljabar. Ya? Nah, udah jelas ya? Coba tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Siapa yang bisa membacakan? Ya, bagus Siti. Coba besarkan suaranya. Tujuan pembelajaran. Peserta didik dapat mengidentifikasi unsur-unsur aljabar atau variabel, koefisien, konstanta, suku sejenis, dan suku tak sejenis. Peserta didik dapat menyusun pernyataan tentang hubungan antar bilangan dengan kalimat matematika dengan menggunakan huruf atau variabel. Peserta didik dapat menganalisis dan menyajikan realistik ke dalam bentuk aljabar dengan tepat. Ya, bagus. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini, ya. Jadi, Ibu berharap Ananda semuanya dapat mencapai tujuan pembelajaran ini dengan baik. Ya.
kita pada hari ini, Ananda semuanya nanti akan tahu apa itu variabel, ya, apa itu koefisien, konstanta, dan suku, ya. Nah, sekarang coba diperhatikan video berikut. Nah ya, Gimana nih kabarnya? Harap kalian dalam keadaan sehat ya. Apakah kalian tahu apa itu bentuk aljabar? Sepertinya asing ya kalian. Oke. Kata ada cerita nih. Disimak baik-baik ya. Pada suatu hari, ibu membeli sekeranjang rambutan di pasar. Kemudian, sesampainya di rumah, bibi datang dari kampung membawakan 2 kardus berisi buah rambutan untuk ibu. Ibu baru ingat bahwa dia masih memiliki 10 buah rambutan di dalam kulkas. Bisakah kita menentukan banyaknya rambutan yang ibu miliki sekarang? Kira-kira kalian bisa nggak ya menyelesaikan permasalahan tadi? nah bagaimana dari video ini? Bisa nggak Ananda semuanya menyelesaikan masalah ini? Bisa ya? Bisa Ananda mencoba dengan suatu bilangan. Namun kalau kita mencobakan dengan suatu bilangan, tentu membutuhkan waktu yang sangat lama, ya kan? Nah, untuk menyelesaikan persoalan ini, berapa jumlah rambutan yang ibu miliki sekarang? Itu bisa kita gunakan dengan pemisalan nantinya, ya. Jadi Ananda harus benar-benar tahu nanti, cari dulu apa variabelnya yang dipakai, lalu konstantanya, begitu juga koefisiennya, ya. Nah, nanti penyelesaian ini bisa diselesaikan dalam bentuk aljabar, ya. Nah, sekarang ibu ada pertanyaan ini. Coba coba dijawab. Ya, pertanyaan pemantik. Nah, sekarang coba kalikan bulan lahirmu itu dengan 10. Coba kalikan bulan lahir, misalnya bulan lahirnya bulan 2, kalikan dengan 10. Dan konstanta. Karena banyak sekali penyelesaian dalam bentuk aljabar ini kita gunakan dalam kehidupan nyata, ya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak sekali manfaatnya, terutama dalam hal perdagangan, ya. Nah, tuh. Lalu, nah, coba perhatikan, ibu ada masalah, ya. Masalah ini nanti akan tertuang di LKPD. Masalahnya adalah, ini nampak di sini, persegi dapat dibentuk dengan menghubungkan lidi yang panjangnya sama secara berdampingan. Berapa banyak lidi diperlukan untuk membentuk 4 persegi? Lalu berapa banyak lidi yang diperlukan untuk membentuk 10 persegi? Dapatkah siswa menyatakan dan menghitung banyaknya lidi yang diperlukan untuk membuat
sudah bagi kelompoknya kan? Ya. Ibu bagi kelompoknya secara heterogen. Lalu selesaikanlah masalah ini yang nantinya akan tertuang di LKPD. Sudah jelas? Nah, sekarang Ibu minta Ananda duduk dengan kelompoknya masing-masing. Silakan. Sudah? Nah, sekarang Ananda semuanya sudah duduk dengan kelompoknya, ya kan? Sebelum Ibu bagikan LKPD ini, Ibu berharap ya, dalam menyelesaikan LKPD ini, silakan Ananda dapat berdiskusi dengan kelompoknya dengan cara boleh membaca buku paket yang kita gunakan, lalu diskusikan, ya diselesaikan baik-baik apa masalah yang ada di LKPD. Ya, selain masalah yang ada di LKPD, Ibu akan menilai beberapa hal. Yang pertama, Ibu akan melihat hasil belajar Ananda semuanya. Setelah menyelesaikan LKPD ini, lalu presentasi ke depan, Ibu akan memberikan kuis. Ya, nah, jadi Ibu akan memberikan kuis ini untuk melihat hasil belajar atau pemahaman Ananda dalam materi bentuk aljabar. Ya, lalu yang kedua, Ibu akan melihat kerjasama dalam kelompoknya, ya, keaktifan dalam kelompoknya, lalu berpikir kritisnya dalam memecahkan masalah, ya, gotong royongnya, tanggung jawabnya terhadap LKPD yang dibuat. Nah, dan toleransi dan saling menghargai pendapat dengan temannya. Itu yang akan Ibu nilai selama Ananda nanti berdiskusi kelompok. Sudah jelas? Sudah. Ibu bagikan LKPD-nya. Nah, silakan ya, Ananda baca dulu dan selesaikan masalah yang ada di LKPD ini. Ya, sebelum kita presentasikan ke depan. Dan langsung dipraktekkan ya. Ya, silakan Ananda semuanya bekerja dengan kelompoknya.
diskusikan tadi. Ayo, kelompok berapa yang mau maju duluan? Diskusinya, anak-anak ibu ke depan yang membacakan LKPD yang sudah dijawab. Siapa? Kelompok 4? Ya, bagus. Silakan kelompok 4 maju ke depan ya, menyanyikan hasil diskusi. Yang kelompok lain disimak ya, kalau disimak. Lalu kalau ada pertanyaan, kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Ya, perkenalan dulu, salam dulu, lalu perkenalan kelompoknya, siapa-siapa anggotanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang menambahkan lagi? Ya. Kelompok Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari Nah, untuk sekarang coba sama-sama kita simpulkan. Tadi anak-anak sudah mencari apa itu variabel, apa itu konstanta, koefisien, suku, suku sejenis, suku tidak sejenis, ya. Nah, sekarang coba kita simpulkan secara bersama-sama, ya. Nah, kesimpulannya yang pertama, tadi sudah dicari lidi kan? Kalau angka lidi, berapa jumlah lidinya? 3. Nah, dari mana hasilnya? 4 kali 3 tambah 1. Kalau 6 lidi, 19. Dari mana hasilnya? Ya, bagus. Kalau A lidi, kali 3 tambah 1. ya bagus. Berarti A itu dianggap jadi apa? Variabel yang tidak diketahui itulah namanya aljabar. Jadi apa itu bentuk aljabar? Ya, kita simpulkan ya sama-sama. Tadi ada yang belum diketahui. Nah, ini bentuk aljabar adalah suatu bentuk matematika yang dalam penyajiannya memuat huruf-huruf untuk mewakili bilangan yang belum diketahui, ya. Nah, itu. Sepakat ya? Bagaimana? Ya. Coba sekarang variabel. Apa itu variabel? Iya, bagus. Ya. Lalu koefisien. Apa itu koefisien?
aljabar. Ya. Nah, sekarang seperti yang Ibu kasih tahu tadi, Ibu kita kuis Ibu ya. Kuis. Nanti kerjakan. Dan ini ada lembar refleksi diri, ya. Tolong Ananda isi sesuai dengan keadaan dan hati nurani sendiri ya. Dengan jujur sejujur-jujurnya. Coba Ananda baca di rumah mengenai operasi penjumlahan dan operasi pengurangan bentuk aljabar, ya. Mungkin sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Lebih kurang Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.